Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah bertemu lagi pada pertemuan ke-9 dari mata kuliah tafsir. Kali ini kita akan membahas ayat tentang etika dan kualifikasi dai, yaitu surat As-Saff ayat 2 dan 3 dan surat Al-Baqarah ayat 44. Nah, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Maaf kalau dalam pengajaran mata kuliah tafsir ini saya tidak bisa maksimal, bahkan banyak kekurangannya. Tapi lebih demikian, semoga teman-teman masih bisa mengikuti dan bisa mengambil faidah dari perkuliahan ini. Baiklah, ayat yang pertama adalah surat As-Saff ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Jika kita artikan secara harfiah, maka kira-kira maknanya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna, kenapa kamu berkata atau menyatakan ma la taf'alun, apa yang tidak kamu kerjakan. Akabura maktan, amatlah besar kemurkaan indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, antaqulu ma la taf'alun, jika kamu menyatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ayat ini adalah ayat 2 dari surat As-Saff. Jika kita membuka surat As-Saff, maka ayat pertamanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ayat pertama itu menunjukkan bahwasanya segala bumi dan isinya, langit dan isinya, itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Allah membuka surat ini dengan hal itu, dengan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ayat yang datang setelahnya itu merupakan suatu hal yang penting, suatu hal yang perlu untuk kita perhatikan. Nah, lalu kemudian kita masuk ke dalam ayat yang kedua ini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sabab nuzul dari ayat ini adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya sebagian dari umat muslim sebelum adanya jihad, mereka itu berkata, lawadidna annallaha azza wa jalla dallana ala ahabbil a'mali ilaihi fana'malu bihi. Orang-orang itu berkata, kami ingin jika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kami apa perbuatan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan untuk ditunjukkan apa amal perbuatan yang paling baik dan nanti kami akan mengamalkan itu. Ternyata yang turun adalah ayat jihad. Hingga akhirnya ketika turun ayat jihad, mereka tidak suka. Kok amal yang terbaik adalah jihad? Jihad itu kan taruhannya nyawa. Dalam jihad, urusannya itu adalah hidup dan mati. Maka sebagian kaum muslimin ketika datang perintah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak suka, hingga akhirnya turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang beriman, kenapa kamu berkata apa yang tidak kamu kerjakan? Katanya kamu minta apa amalan yang terbaik di sisi Allah dan nanti akan kamu kerjakan. Tapi ternyata ketika turun ayat jihad, kamu malah tidak mengerjakannya. Kabura maktan, amatlah besar di sisi Allah. Maktan, murka, lebih parah daripada ghadab. Jadi amatlah besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Indallah an taqulu ma la taf'alun, jika kamu melakukan hal yang seperti itu. Jika kita lihat ayat yang datang setelahnya, maka itu berkaitan dengan ayat jihad. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjihad, yang berperang di jalan Allah, shaffan, dalam barisan-barisan, ka'annahum bunyanun marsus. Seolah-olah mereka itu seperti bangunan-bangunan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, yang didapat dari ayat ini adalah bahwasanya ayat ini menampar kita sebagai seorang dai, sebagai calon para pendai, agar memperbaiki diri sendiri sebelum kita bisa memperbaiki orang lain. Bagaimana suatu pel yang masih kotor kita gunakan untuk mengepel lantai agar lantai itu bersih.
Yang ada bukannya bersih malah jadi kotor. Bahkan kan tidak jarang pel yang kelihatannya bersih, lantai yang kelihatannya bersih, tapi ternyata lantai itu bisa bau setelah kita pel karena ternyata pelnya itu memang berbau. Kira-kira itu adalah contoh yang bisa kita ambil hikmahnya bagaimana seorang bisa memperbaiki orang lain ketika dia masih perlu untuk diperbaiki. Ayat ini menunjukkan kepada kita sebagai irsyad, sebagai petunjuk. Alangkah baiknya jika kamu memperbaiki diri kamu sebelum kamu memperbaiki orang lain. Tapi walaupun seperti itu, kita dianjurkan untuk tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun dengan itu kita masih belum sempurna. Karena kita tidak bisa mencapai kesempurnaan. Namun kita tetap berusaha untuk memperbaiki diri kita dengan filosofi tadi agar kita bisa menjadi lap yang bersih hingga akhirnya lantai yang kita bersihkan itu akan jadi bersih. Ayat yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Ayat ini sebenarnya diturunkan kepada orang Yahudi. Kira-kira maknanya seperti ini, atamuruna an-nasa bil birri. Bagaimana kamu memerintah kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kamu sendiri melupakan diri kamu, wa antum tatlunal kitab, dan sedangkan kamu itu membaca Alkitab, kitab Taurat. Afala ta'qilun, tidakkah kamu itu berpikir? Ayat ini diturunkan kepada orang Yahudi, orang-orang Yahudi Madinah yang memiliki hubungan dengan umat Islam. Mereka mengajarkan anaknya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Hai nak, kamu silahkan ikut kepada Muhammad. Gitulah kira-kira. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka menyuruh anaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka sendiri tidak melakukan itu. Maka Allah menurunkan ayat dengan pernyataan yang jelas. Pernyataan ayat ini menunjukkan suatu kejelekan, pengingkaran. Bagaimana kamu bisa menyuruh orang lain tapi kamu sendiri melupakan diri kamu? Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu, hai orang-orang Yahudi, kamu yang membaca Alkitab, kamu yang tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah Rasul Allah setelah Nabi Isa. Wa tansawna anfusakum, tapi kamu itu lupa terhadap diri kamu enggak beriman kepada Rasul. Afala ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan sindiran yang sangat keras dengan kata afala ta'qilun. Tidakkah kamu berpikir? Karena akal itu adalah pembeda antara manusia dengan hewan. Ketika afala ta'qilun, ketika dipertanyakan, apakah kamu tidak berpikir? Berarti apakah kamu tidak menggunakan akal kamu? Jadi kalau seperti itu, apa bedanya kamu dengan hewan? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka dengan keras, seolah-olah mereka itu tidak memiliki akal ketika mereka melakukan ini. Ketika mereka menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, tapi mereka tidak melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang akal mereka. Meskipun ayat ini turun kepada orang Yahudi, tapi kita bisa mengambil hikmah dari sini. Apakah pantas bagi kita dai dan calon dai kita berkata kepada orang lain apa yang tidak kita lakukan? Kita mengajak orang lain kepada kebaikan, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Gitu. Maka mumpung sekarang kita masih dalam fase belajar, mumpung kita sekarang masih dalam fase kuliah, jadi gunakanlah masa-masa ini untuk membekali diri. Hingga akhirnya jangan sampai nanti kita sudah turun ke masyarakat, tapi kita tidak memiliki bekal yang baik. Akhirnya yang ada malah kekacauan. Banyak orang yang berkata tanpa ilmu, tapi karena dia udah kadung terkenal, akhirnya dia akan salah. Tidak ada orang yang berani untuk membenarkan dia. Hingga akhirnya dia pede dengan kesalahan dia dan dia tidak menyadari bahwasanya dia itu salah. Maka mumpung kita masih dalam tahap belajar, pergunakan waktu ini, jangan sampai kita sudah keburu
mendapatkan posisi hingga akhirnya kita tidak lagi bisa belajar. Antum nanti sudah jadi ustadz, jadi kiai, memiliki jadwal ngaji di sana sini, akhirnya antum tidak punya waktu untuk mempelajari apa yang akan disampaikan, tidak punya waktu untuk baca buku, tidak punya waktu untuk memperbaiki pemahaman antum. Akhirnya antum kemana-mana berdakwah bawa bahan yang hanya antum miliki itu. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam lapangan, tapi kita tidak tahu lapangan itu seperti apa dan kualifikasi apa yang harus dimiliki oleh orang yang masuk ke dalam lapangan itu. Makanya dua ayat tadi dimasukkan dalam tema etika dan kualifikasi dai. Etika seorang dai adalah menyampaikan tidak hanya apa yang dia pahami, tapi apa yang dia lakukan. Kualifikasi seorang dai adalah dia harus sudah memperbaiki dirinya sendiri sebelum dia bisa memperbaiki orang lain. Bagaimana orang yang dia sendiri rusak, tapi dia berusaha untuk memperbaiki orang lain. Demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan dari dua ayat ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.